TV kembali menemani Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan berbagai berita terbaru bersama saya Rindiani dan saya Faedah Tasyam dalam siaran DNM TV. Pemirsa, kita ke berita pertama. Curah hujan dan gelombang tinggi yang terjadi belakangan ini membuat para nelayan yang berada di Kabupaten Majene mogok berlayar. Hal ini menyebabkan melonjaknya harga ikan di pasar hingga mencapai 80%. Mogoknya, para nelayan mencari ikan yang diakibatkan tingginya gelombang air laut, mengakibatkan sejumlah jenis ikan di pasaran mengalami kenaikan. Kenaikan harga ikan pun terjadi di Pasar Ikan Kecamatan Pangaliali, Kabupaten Majene yang terbilang mahal hingga mencapai 80% dari penjualan sebelumnya. Beberapa jenis ikan mengalami kenaikan harga seperti ikan cakalang, layang, dan tembang. Rahman selaku penjual ikan mengatakan harga ikan memiliki beberapa tingkat, mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp100.000 per kilogram. Per ekor ada tingkat-tingkat ya, ada 45, ada 35, ada 40, ada 60, ada 100, pokoknya tingkat-tingkat sampai di bawah. Dan per kilo juga, Pak? Ya, per kilo. Tapi kalau sudah per kilo dihitung lagi anunya, begini kenanya. Ikan jenis apa saja, Pak? Ya banyak anunya. Ada tongkol, tuna, layang, cakalang. Itu saja. Oh, itu saja Pak untuk kita, Pak. Tapi di sini ada juga yang ikan-ikan lain kayak Pak. Ya kalau macam saya jual itu turingan, tuna, layang, itu saya jual tuh. Menjual ikan berharap cuaca kembali membaik sehingga harga ikan bisa kembali normal. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kerusakan tanggul yang terjadi akibat gelombang tinggi di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene pada 24 Desember 2022 hingga saat ini belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tanggul yang jebol akibat terjangan ombak di pesisir pantai Pangaliali belum juga mengalami perbaikan. Jebolnya tanggul akibat terjangan ombak di pesisir pantai Pangaliali belum juga mengalami perbaikan. Jebolnya tanggul yang merupakan penahan ombak membuat resah masyarakat. Hal ini diakibatkan sejak rusaknya penahan ombak, air laut dengan sangat mudah naik ke tepi jalan, bahkan memasuki kawasan rumah penduduk di sepanjang pantai Pangaliali. Dermaga yang ada di Kelurahan Pangaliali juga mengalami kerusakan. Bahkan sebagian dermaga ikut hanyut terbawa derasnya gelombang air laut. Marwa selaku Ibu RT 2 Kelurahan Pangaliali mengatakan, sejak jebolnya tanggul, pemerintah dan masyarakat setempat hanya memindahkan batu-batu tanggul yang berserakan akibat terjangan ombak. Ya cuma kan masih banyak itu batunya paginya itu baru diangkat semua masyarakat. Oh, hanya berarti selama kejadian itu hanya membersihkan tempat saja? Iya, dan kalau saja. untuk penanganan tanggulnya tidak ada sama sekali? Belum ada. Masyarakat setempat berharap agar adanya bantuan dari pemerintah untuk menangani perbaikan tanggul yang merupakan penahan ombak. Dari Pangaliali, Majene, Sulawesi Barat, Siti Wahyu, Nur Wahyu Aziza AR, DNM TV melaporkan. Hujan deras yang melanda Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar mengakibatkan dinding sungai Desa Pambusuang roboh. Robohnya dinding sungai menjadi keresahan warga sekitar dikarenakan banyak sampah berserakan di halaman rumah warga. Lokasi sungai yang berada dekat pesisir pantai membuat dinding sungai Desa Pambusuang roboh akibat diterjang ombak besar saat curah hujan tinggi. Robohnya dinding sungai menjadi keresahan warga sekitar dikarenakan banyak sampah berserakan di halaman rumah warga. Dalam hal ini, pemerintah Desa Pambusuang melakukan upaya dengan mengerahkan pekerja untuk memperbaiki kembali dinding sungai yang roboh. Perbaikan ini mulai dilakukan sejak hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Namun dalam upaya perbaikan terdapat kendala dikarenakan banyak sampah yang menumpuk, menghambat air mengalir ke laut sehingga dinding sungai tidak bisa kering. Kapan dimulai? Sekitar ada 1 minggu ya? 1 minggu, ada 1 minggu. Kendalanya juga ini waktu kita bikin kan runtuhnya tuh, itu pembongkaran poin-poinnya juga setengah mati juga. Nanti itu selalu pengawas, selalu kita di dasarnya dasar
dasar tanah baru bisa dikerja. Nah susah sekali karena apa, kan ada air pasang surut, kadang masuk kadang dangkal. Apalagi kalau hujan itu yang menyebabkan semua, jadi kita juga kendalanya itu setengah mati juga. Pasang surut air laut masih menjadi kendala utama dalam proses perbaikan dikarenakan pekerja susah menemukan tanah yang kuat untuk menjadi tempat pondasi yang kokoh. Terlebih lagi saat ini masih musim hujan sehingga menghambat proses perbaikan dinding sungai di Desa Pambusuang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Nurholis Muhammad Sudais, DNM TV melaporkan. Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia menggelar diskusi publik dengan tema dilema kepentingan, perlukah sampai defisit di Alternatif Kopi pada 8 Januari 2023. Sesuai dengan temanya, diskusi publik tersebut membahas mengenai isu yang beredar di masyarakat tentang defisit anggaran tahun 2022 yang diduga sebesar 53 miliar. Diskusi publik yang diselenggarakan oleh organisasi daerah ini mengundang 3 narasumber. Abdul Munajat SE MM sebagai Kabid Pembenaran BKD, Adi Ahsan sebagai Wakil Ketua 2 DPRD, Andi Mapanturu sebagai dosen ilmu politik Unsulbar. Ketiga narasumber tersebut mengatakan bahwa defisit anggaran bukanlah hal yang baru, dikarenakan defisit anggaran sudah pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Defisit anggaran tersebut dipicu karena kondisi belanja daerah yang terlalu tinggi, banyaknya pengeluaran dibandingkan pendapatan asli daerah, dan tata kelola PAD yang tidak profesional sehingga mengakibatkan pembayaran honorer, ASN dan proyek-proyek mengalami penundaan. Pemerintah daerah Majene saat ini sementara menganalisis apakah defisit anggaran sebesar 53 miliar ini sudah final atau masih perkiraan saja. Muhammad Akbar Tanjung selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia melaksanakan kegiatan diskusi ini bertujuan untuk menanggapi isu soal defisit anggaran sebesar 53 miliar agar mendapat kejelasan dari pemerintah daerah Kabupaten Majene. Kami selaku mahasiswa Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia mengadakan diskusi ini ya tujuannya itu untuk menanggapi soal isu mengenai defisit anggaran yang diisukan mencapai defisit anggaran itu mencapai sekitar 53 miliar, di mana kami mengadakan diskusi ini untuk mendapatkan kejelasan mengenai isu itu sendiri itu. Di akhir diskusi, Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia menyerahkan hasil open donasi yang dilaksanakan pada 2 Januari 2023 sebesar Rp450.500. Penyerahan tersebut diberikan sebagai sindiran terhadap pemerintah daerah Kabupaten Majene. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rahmiani Basri, Abdurrahmat Fauzi, DNM TV melaporkan. Sampah seringkali menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dan keterlibatan pemerintah setempat dalam penanggulangan masalah ini membuat sampah menumpuk di Kelurahan Pasarang, Kabupaten Majene. Hampir setiap sudut empang Pasarang dipenuhi sampah. Sampah yang menumpuk membuat resah masyarakat dan para pengendara yang melewati kawasan tersebut. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Pemandangan yang sama juga terjadi di sepanjang jalan Pasarang. Kanan kiri badan jalan kini dipenuhi tumpukan sampah. Baik siang dan malam, dengan mudahnya masyarakat membuang sampah di empang. Tumpukan sampah yang ada di kawasan ini membuat masyarakat di sekitarnya pun terganggu akibat aroma yang tak sedap. Masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat segera menanggulangi tumpukan sampah. Dan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di empang dan di sekitarnya. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk dan menimbulkan aroma tak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Dari Majene, Sulawesi Barat, Yusran Indah Yunitasari, DNM TV melaporkan. Kerusakan jalan yang terjadi di Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menyebabkan para pengendara roda 2 dan roda 4 mengalami kesulitan melewati jalan tersebut. Beginilah kondisi jalan yang berada di Kecamatan Tutar, Desa Peburu, lebih tepatnya di Dusun London, Kabupaten Polewali Mandar.
Ruas jalan pada wilayah ini merupakan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Tutar dan Kecamatan Luyo. Namun jalan tersebut sering dilalui oleh kendaraan bermuatan tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kadang sih setiap tahun ada penyembungan, cuman ya itu selalu ya dilihat dari kondisi sini selalu tidak bisa ditimbun lagi. Mungkin langkah baiknya kalau sekarang kita aspal atau dicor, itu mungkin lebih baik. Masyarakat berharap jalan ini segera diperbaiki untuk melancarkan transportasi yang melintas. Apalagi ketika musim hujan, jalan ini makin susah dilalui. Dari Majene, Nur Wahida, Muhammad Said, DNM TV melaporkan. Jalan menuju gedung perkuliahan kampus Tain Majene makin hari mengalami kerusakan. Hal ini dipicu dikarenakan curah hujan yang tinggi. Hingga saat ini belum ada perbaikan dari pihak kampus Tain Majene. Akibatnya sebagian mahasiswa lebih memilih untuk berjalan kaki. Pemirsa, jalan menuju gedung Tain ini kurang mendukung bagi para pengguna jalan, sebab terjadinya kerusakan material di sepanjang jalan. Akibatnya, seringkali terjadi kecelakaan. Sebagian orang mengeluh terhadap akses jalan menuju gedung Tain Majene. Sebagian mahasiswa terkadang jatuh dalam berkendara, diakibatkan kerusakan material di jalan ini. Jalanan ini semakin mengalami kerusakan, apalagi ditambah cuaca musim hujan yang kurang mendukung untuk melewati jalan ini. Bahkan sebagian pengguna jalan takut untuk mengakses jalan ini, diakibatkan kerusakan jalan, dan lebih memilih untuk berjalan kaki hingga sampai di gedung perkuliahan. Melihat dari tanggapan saya, untuk melihat kondisi jalan saat ini ke Tain itu memang jalan yang sangat rusak, jalan yang kurang memadai atau kurang kondusif bagi para mahasiswa dan para mahasiswi untuk berkendara sampai naik ke kampus. Karena melihat kondisi jalan ini sangat sangat rusak. Bahkan terkadang kita mengalami kendala untuk sampai naik ke kampus. Bahkan ada kasus juga, beberapa kasus mahasiswa dan mahasiswi itu bahkan hampir jatuh atau mengalami banyak kempis. Terus apa tanggapan Anda untuk kedepannya mengenai jalan ini, Kak? Ya, untuk harapan kita bersama bahwa semoga dari pihak kampus itu baik dari pihak kampus segera memperbaiki atau merenovasi di jalan sehingga kita para mahasiswa dan mahasiswi itu tidak terkendala lagi, atau bisa dibilang kita lancarlah dan berkendara untuk sampai naik ke kampus. Karena dengan sampai jalan-jalan ini tidak diperhatikan oleh pihak kampus, bahkan itu jalan yang di bawah yang sudah dibangun itu kita para mahasiswa dan mahasiswi itu tidak dibiarkan untuk lewat. Jadi ini salah satu bentuk kritis kita bersama bahwa semua pihak kampus ini segera merenovasi dan memperbaiki jalan kampus untuk bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Perpustakaan Salili Mandar yang dibangun pada 27 September 2021 merupakan perpustakaan yang pertama kali didirikan di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Perpustakaan ini dibangun guna untuk meningkatkan daya tarik masyarakat, khususnya anak-anak untuk gemar membaca. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Wahyu. Saat ini saya sedang berada di salah satu perpustakaan yang ada di Kabupaten Majene, tepatnya di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Provinsi Sulawesi Barat. Seperti apa suasana di dalam dan apa saja fasilitasnya? Yuk ikutin saya. Untuk dapat memasuki perpustakaan ini, kita hanya akan mengisi daftar pengunjung saja loh, tanpa dipungut biaya spesial pun. Perpustakaan Salili Mandar merupakan perpustakaan pertama yang ada di Kelurahan Rangas. Perpustakaan yang satu ini dibangun atas inisiatif sepasang suami istri berkebangsaan Amerika Serikat, Mr. John dan Mrs. Erin, yang telah menetap di Rangas sejak tahun 2018 hingga saat ini.
Dibangunnya perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak. Penataan ruang yang baik membuat suasana lebih menyenangkan dan anak-anak yang berkunjung terlihat begitu menikmati buku yang mereka baca. Selain itu, perpustakaan yang bernuansa modern ini dilengkapi fasilitas yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung, mulai dari pendingin ruangan, lesehan, komputer dan juga wifi yang dapat memudahkan pengunjung mengakses internet dan mendapatkan informasi terkait dengan buku yang ada di Perpustakaan Salili Mandar. Bukan hanya itu saja pemirsa, perpustakaan ini juga menyediakan aplikasi digital yang dapat memudahkan pengunjung untuk mencari buku yang diinginkan. Kami sudah menyediakan aplikasi digital yang berupa pengolahan data buku semua yang ada di perpustakaan ini, dan untuk memudahkan jika ada pengunjung mencari buku ini entahkah bertema agama, novel, sastra dan lain-lain, dengan adanya aplikasi digital ini memudahkan kita untuk mencari dengan waktu yang sangat efisien gitu ya. Nah, di perpustakaan ini tersedia beberapa koleksi loh teman-teman, mulai dari buku pendidikan, kesenian, teknologi, buku anak, dan juga terdapat buku novel yang memiliki banyak peminat. Dengan adanya perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan. Bagi Anda yang ingin berkunjung, Perpustakaan Salili Mandar buka dari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Siti Wahyu, Nur Wahyu Aziza AR, DNM TV melaporkan. Untuk mengetahui tujuan dari pembangunan Perpustakaan Salili Mandar, telah kami hadirkan di studio Suwandi dan Arfa, pengelola Perpustakaan Salili Mandar. Selamat siang Kak Suwandi dan Kak Arfa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih pula telah menyempatkan waktu untuk hadir di studio. Untuk yang pertama kita beralih terlebih dahulu ke Kak Suwandi. Apa sih Kak yang menjadi tujuan dibangunnya Perpustakaan Salili Mandar? Jadi dengan adanya Perpustakaan Yayasan Salili Mandar ini, di sini kami bertujuan menyiapkan beberapa wadah untuk memudahkan bagi para pelajar tentunya untuk setidaknya mereka mudah dalam mencari referensi ini. Nah, dengan referensi itu mereka bisa lebih dalam menggali informasi yang dia perlukan itu, Kak. Jadi dengan adanya perpustakaan ini itu hal yang sangat mudah bagi mereka. Dan kemudian daripada itu kita juga di sini menerapkan beberapa kegiatan yang lebih inti itu kita ada kegiatan perpustakaan keliling. Jadi bukan hanya sekitaran perpustakaan kita juga menjangkau dari daerah-daerah yang di luar sana kan. Untuk apa? Seperti apa contohnya? Contohnya daerah sini kita sudah bisa ke Majene, di sana ada tempat nongkrong para pemuda, jadi sasaran kami seperti itu. Salah satu contohnya di monumen sana. Nah, ya, sebagai salah satu juga untuk mempromosikan kalau perpustakaan YSM itu ada di sini, di Rangas lokasi. Untuk antusias masyarakat sendiri Kak, ataupun antusias anak-anak di lingkungan sekitar, seperti apa Kakak melihatnya? Sangat diapresiasi sama orang tua mereka, sama pihak pemerintah juga di sini sangat mengapresiasi. Seperti ada bantuan dari buku dari pemerintah sini. Kan dulu kan sebenarnya ada perpustakaan di Rangas, perpustakaan Posasi namanya. Oh, iya. Cuman karena perpustakaan itu tidak beroperasi lagi, makanya bukunya dialihkan ke sini, dititipkan ke sini. Kalau untuk orang tua dan anak-anak sendiri, apakah hanya di lingkungan sekitar sini saja yang sering berkunjung di perpustakaan ini? Iya, untuk sementara masih daerah lingkungan sini saja. Tetapi para pengunjung yang kita lihat ini lebih banyak juga dari luar, terutama para mahasiswa-mahasiswi ya kan? Kalau mahasiswa ya. Mahasiswa ini dari universitas apa saja yang biasa berkunjung ke perpustakaan ini? Kebanyakan yang kami lihat itu dari Universitas Stein kan. Stein. Selain dari Stein, universitas terbuka juga. Bahkan ada dari dosen juga ada. Untuk yang terakhir, apa harapan Kakak
untuk perpustakaan Salili Mandar ke depannya? Dari Kak Arfa terlebih dahulu. Menjadi perpustakaan penggerak, itu yang menjadi utama. Karena kan kami juga baru berdiri, baru 2 tahun yang lalu, itu menjadi acuan kami, menjadi perpustakaan penggerak nantinya. Kak Suandi? Harapan saya itu mengarah pada masyarakatnya di sini. Mereka lebih seharusnya bersemangat dengan adanya perpustakaan ini, ya kan. Tentunya bagi kami sebagai pengurus perpustakaan ini harus lebih mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya mereka bisa membuat betah diri. Untuk apa ya berkunjung di sini, membuat mereka nyaman. Jadi harapan kita itu bisa memberikan pelayanan yang lebih prima lagi, gitu kan. Baik, terima kasih kepada Kak Suandi dan Kak Arfa, pengelola perpustakaan Salili Mandar, telah bergabung bersama kami di liputan DNM TV. Saya kembalikan ke Rindiani dan Faid Akdasyam. Salah satu toko buku yang ada di Kabupaten Majene memiliki berbagai macam buku terupdate dan menarik. Untuk kalian yang hobi membaca, toko buku Wasilah sangat cocok untuk Anda kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Alimuddin, sedang berada di toko buku Wasilah yang berada di pusat pertokoan Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan buku apa saja sih yang ada dijual di sini? Yuk saksikan bersama. Pemirsa, membaca buku itu dapat memperkenalkan kita dengan dunia imajinasi, memberikan pengetahuan tentang dunia luar, meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan terstrukturnya cara kita dalam menjalin komunikasi. Nah, pemirsa sekalian, komunikasi itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kita membaca, itu akan membuat kosakata kita akan terus bertambah, walaupun kita tidak menghafalkannya kata per kata. Itu akan tersimpan sendiri di dalam memori otak kita. Di sini banyak beragam jenis buku yang telah disediakan, misalnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Wah, pemirsa sekalian, ternyata ada juga ya buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Buku lainnya misalnya filsafat cinta, semua bisa bahagia. Nah, di sini ada juga buku bergenre religi loh, dan berbagai buku genre lainnya. Dijamin teman-teman akan puas dengan berbagai genre buku yang telah disediakan. Baik, makasih. Jadi nama toko buku ini namanya Toko Buku Wasilah. Itu saya terinspirasi dari salah satu lembaga penyiaran yang ada di kampus saya dulu waktu kuliah, yaitu di UIN Alauddin Makassar. Waktu itu ada namanya Lembaga Penyiaran Radio Wasilah. Jadi Wasilah sendiri itu maknanya sebagai sarana atau perantara media. Jadi saya berharap bahwa toko buku ini bisa menjadi sarana atau media bagi siapapun yang membutuhkan asupan pengetahuan atau membutuhkan sumber pengetahuan, bisa terbaca dengan jelas. Tetapi setelah mereka membeli buku bajakan, itu yang ada adalah bukunya cepat rusak, kemudian juga tidak terbaca, kadang-kadang juga halamannya itu terbolak-balik. Nah, itu saya kira itu konsumen juga pihak yang dirugikan dengan buku bajakan. Jadi menurut saya tugas kita ini adalah memberikan edukasi kepada semua pihak untuk hanya membeli buku original saya. Jadi saya kira tanggung jawab memberikan edukasi itu bukan cuma toko buku, bukan cuma para penulis, bukan cuma perusahaan penerbitan, tetapi semua kita ini harus bertanggung jawab agar semangat kepenulisan kita ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan akhirnya kita masuk pada jajaran negara-negara yang memiliki tingkat literasi yang tinggi. Dari Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Rifki Ardiansa Sarwan, DNM TV melaporkan. Salah satu daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tepatnya di Tinambung, menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Barat.
Pasalnya, daerah tersebut memiliki objek wisata rumah adat atau yang biasa disebut dengan Boyang Kayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmini Basri. Saat ini sedang berada di Boyang Kayang atau biasa disebut Rumah Adat Mandar yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambun, Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana suasana di atas? Yuk ikutin saya. Untuk memasuki Boyang Kayang ini, cukup dengan mengisi daftar nama pengunjung. Anda sudah dapat menikmati pemandangan dan keindahan yang ada di Boyang Kayang. Boyang Kayang atau biasa disebut dengan istilah Rumah Sokba merupakan rumah adat yang ada di suku Mandar yang berada pada naungan UPTD Taman Budaya dan Museum Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang dibangun secara bertahap pada tahun 2019 sampai 2021. Boyang Kayang diresmikan oleh Bapak Gubernur Ali Balmasdar dan dihadiri oleh para semua organisasi perangkat daerah, bupati, serta ketua-ketua adat yang ada di Makassar. Boyang Kayang ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk weekend bersama keluarga dan juga digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan seperti seminar, sosialisasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Ibu Muni Ahmad selaku Koordinator Seksi Pelestarian Seni Budaya dan penanggung jawab Boyang Kayang mengatakan bahwa pihak dari UPTD Sulawesi Barat berencana untuk membangun museum Kerajaan Pitu Lunasalu dan Pitu Bakbana Binanga. Boyang Kayang ini salah satu rumah pertemuan. Jadi rencana untuk ke depan akan ada museum, tapi entah masih sementara prospeknya nanti di belakang Boyang Kayang ini nanti ada bangunan Pitu Lunasalu dan di sebelah bawah Pitu Bakbana Binanga, dan dalam satu bentuk rumah masing-masing kerajaan akan ada di dalam museum. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, tidak perlu khawatir karena pihak pengelola sudah menyiapkan lahan parkir yang cukup luas dan tentunya gratis. Baiklah teman-teman, itulah tadi suasana yang ada di Boyang Kayang. Untuk Anda yang jalan-jalan ke Sulawesi Barat, jangan lupa untuk berkunjung ke Boyang Kayang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rahmiani Basri, Ainuddin, DNM TV melaporkan. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tepatnya di Cilalang, memiliki ikon kompleks makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar. Di kompleks makam ini terdapat kurang lebih 471 makam yang tersebar pada lahan seluas 1,6 hektar sehingga menjadikan kompleks makam adat yang terluas di Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yunitasari. Saat ini saya sedang berada di kompleks makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar. Bagaimana situasinya? Ikut saya. Untuk memasuki makam Raja-Raja ini cukup dengan membayar Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, serta mengisi daftar nama pengunjung. Anda sudah dapat menikmati pemandangan dan belajar mengenai sejarah makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar. Di kompleks ini terdapat kurang lebih 471 makam yang tersebar pada lahan seluas 1,6 hektar sehingga menjadi kompleks makam adat terluas di Sulawesi Barat. Ada beberapa tokoh yang dimakamkan di kompleks ini, yakni Raja Balanipah, Raja Banggai, pejabat kerajaan, orang-orang kepercayaan, dan kerabat raja pada masa itu. Di makam ini ada berbagai jenis bahan yang digunakan, seperti batu padas, batu karang, dan balok atau papang kayu. Makam ini dihiasi dengan simbol geometris, kaligrafi Arab, dan simbol swastika. Sampai saat ini masih menjadi misteri siapa pemilik kompleks pemakaman ini. Meskipun penanaman kompleks pemakaman raja-raja ini diyakini diberikan oleh Raja pertama Banggai yang dikenal sebagai Porale dan diangkat sebagai Maradia Salabose atau Daeng Salabose. Menurut di sini deh yang kan apa namanya, kalau masalah dia nggak terlalu yang begitu, tapi ya pasti di sini deh ini khusus makam Raja-Raja Banggai. Tidak ada yang saya tidak ada deh. Tidak ada, cuma ini khusus untuk Raja-Raja Banggai. Namanya juga makam Raja-Raja Banggai. Jadi yang dimakamkan di sini memang Raja-Raja Banggai di sini. Dan saya sebagai petugas di sini saya tidak pernah mendengar kalau ada raja-raja yang dari luar, maksudnya dari luar deh. Saya tidak pernah mendengar itu.
Bagi Anda yang ingin berkunjung ke kompleks makam ini, pemerintah juga memasang gazebo untuk peziarah dan belajar ataupun wisatawan yang ingin bersantai sembari menikmati pemandangan kawasan pesisir Majene. Dari atas perbukitan, apalagi banyak pepohonan yang menyejukkan di tempat ini, ditumbuhi rerumputan hijau. Baiklah teman-teman, itulah tadi suasana yang ada di kompleks makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar. Untuk Anda yang jalan-jalan ke kota Majene, jangan lupa berkunjung ke makam Raja-Raja Hadat Banggai Mandar. Dari Majene, Sulawesi Barat, Indah Yunitasari, Yusran, DNM TV melaporkan. Sport Center yang berada di Majene, tepatnya di Rangas, Kecamatan Banggai Timur, banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk berolahraga. Berbagai jenis fasilitas olahraga tersedia di Sport Center yang dapat Anda gunakan. Hai, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sudais. Saat ini saya sedang berada di salah satu sarana olahraga yang ada di Majene, tepatnya di Rangas, Kecamatan Banggai Timur. Nah, pemirsa, sarana olahraga apa saja yang ada di sini? Mari ikuti saya. Sport Center merupakan sarana olahraga yang mulai dibangun sejak 2017 silam, yang memiliki gedung olahraga khusus untuk bermain futsal dan badminton. Beragam fasilitas olahraga lainnya pun juga ada, seperti bola basket, bola voli, jogging, maupun sepak bola. Lokasinya yang berada di pegunungan juga menjadi salah satu alasan banyaknya orang menghabiskan waktu sore harinya di sini karena merasa nyaman dengan suasananya yang cukup sejuk. Gimana menurut Anda sarana olahraga Sport Center ini? Ya begini ya, kalau misalkan kita main di sini di Rangas, sini sangat baik karena kenapa? Karena lapangannya cukup luas dan kemudian juga banyak dari teman-teman di sana yang suka main di sini. Jadi ya itu saja, kurang lebih seperti itu. Berapa kali ke sini setiap minggunya? Kalau saya sendiri hampir setiap hari, kecuali terkendala dengan hujan atau cuaca tidak mendukung, gitu. Memang suasana di sini memang sangat baik karena tempatnya lumayan karena pegunungan. Nah, dan juga bagi yang suka berenang tak perlu sedih nih. Karena menurut informasi yang kami dapat di sulbar.bpk.go.id, pembangunan kolam renang sudah memasuki tahap perampungan. Fasilitas olahraga yang satu ini akan dapat beroperasi bulan April nanti. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki waktu luang di sore hari, cocok nih ke sini untuk olahraga, sekalian untuk menyehatkan badan. Sekian berita yang bisa kami sampaikan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan dan tentunya selalu rutin untuk berolahraga. Saya Muhammad Sudais selaku reporter dan Nurholis selaku campers mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki destinasi wisata. Salah satunya yang baru-baru ini sering dikunjungi masyarakat setempat, yakni wisata Tanjung Cincin yang berada di wilayah Parape, Majene, Sulawesi Barat. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di wisata Tanjung Cincin, lebih tepatnya di Desa Parape. Nah, bisa kita lihat pemirsa di belakang saya banyak sekali pengunjung yang datang untuk menikmati indahnya pantai di sore hari. Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang terletak di pesisir barat Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, Kabupaten Majene memiliki kontur wilayah seperti Palu, sehingga kawasan ini memiliki bentang alam, pegunungan, dan limbah sekaligus. Pesona alam daerah inilah yang menjadi daya tarik wisata Majene. Salah satunya yang baru-baru ini banyak dikunjungi masyarakat setempat, yakni wisata Tanjung Cincin yang berada di wilayah Parape, Majene, Sulawesi Barat. Di pantai ini kalian bisa menikmati indahnya sunset di sore hari, apalagi kalian yang pecinta senja sangat cocok dengan tempat ini. Pemandangan ini menurut saya sangat menakjubkan. Selain adanya tanggul yang bisa ditempati untuk duduk bersantai, tempat ini kesejukan tempat ini juga semakin bertambah dengan adanya sunset.
Meskipun potensi wisata Majene belum dikenal secara luas oleh para wisatawan, pesonanya tetap layak menjadi salah satu rekomendasi destinasi berlibur. Dari Majene, Sulawesi Barat, Nur Wahida Muhammad Said, DNN TV melaporkan. Salah satu daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menjadi sorotan masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Daerah tersebut memiliki jajanan minuman viral yang biasa dikenal dengan nama obat haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Desa Cirebon, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, di belakang saya saat ini terdapat jajanan minuman viral yang dikenal dengan nama obat haus. Kebetulan hari ini cuaca sangat panas, membuat saya kehausan dan ingin menyegarkan tenggorokan. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Yuk ikutin saya. Jajanan minuman viral ini atau yang dikenal dengan nama obat haus merupakan jajanan minuman viral yang berada di pinggir jalanan, memudahkan orang-orang yang melintasi jalan poros Trans Sulawesi Polewali Mandar untuk membeli minuman viral ini. Obat haus ini dibangun oleh Bapak Hasan selaku pemilik obat haus pada tahun 2019. Rasanya sangat enak, manisnya pun pas, ditambah dengan perpaduan boba membuat minuman ini menjadi sangat nikmat. Tak heran minuman ini pun menjadi sangat viral. Bagi Anda yang melintasi jalan poros Wonomulyo Polewali ini, sangat cocok untuk singgah ke tempat ini sambil membawa teman-teman dan bersantai di tempat ini serta meminum minuman viral ini. Ical, selaku barista dari minuman obat haus ini, mengatakan semoga kedepannya obat haus ini bisa memiliki banyak cabang dan menjadi minuman terfavorit serta bisa lebih banyak dikenal lagi oleh masyarakat luas. Kalau berdirinya obat haus sendiri itu Kak, sudah berdiri 5 tahun Kak. Sekitar 5 tahunan. Berapa penghasilan per hari dari penjualan obat haus ini? Kalau obat haus sendiri itu Kak, penghasilannya per hari tuh kayak satu outlet biasa kayak sampai 2 atau 3 jutaan per hari Kak. Sudah total bersih itu Kak. Dari jam berapa bukanya obat haus ini dan kapan tutupnya? Biasanya itu obat haus buka dari jam 12 siang, baru closing itu jam 10 malam Kak. Apakah obat haus ini memiliki cabang? Jika ada, di mana saja? Oh iya, kalau obat haus sendiri itu memiliki ada 9 cabang. Di antaranya di Polewali, di Manding, Wono, Somba, Lampa, Campalagian, dengan Wono ada 2 outlet Kak. Mengenai minuman obat haus ini, kalau soal rasa insya Allah enak lah, sesuai dengan kebutuhan kita untuk saat haus, menghilangkan juga dahaga. Kalau soal cita rasanya oke, bisa dijamin. Ada yang rasanya pun banyak, tapi kalau saya lebih ke fokusnya kalau saat minum yang rasa Nutella sama green tea itu betul-betul nikmat segar. Obat haus ini biasanya ramai dikunjungi pada malam hari dan digunakan sebagai tempat nongkrong untuk bersantai, baik itu bersama keluarga maupun bersama sahabat. Bagi Anda yang penasaran, cus deh cobain datang ke sini. Tapi jangan lupa kalau jajanan viral obat haus ini buka pada jam 12 siang dan tutup pada jam 12 malam. Saya Rindiani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso merupakan salah satu kuliner yang sangat digemari masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kali ini rekan kami Nelly akan menemani kita mengunjungi bakso favorit mahasiswa yang ada di gerbang kampus Stain Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kampus Stain Majene, tepatnya di gerbang Stain Majene. Nah, bisa kita lihat pemirsa, di belakang saya ada penjual bakso. Untuk lebih jelasnya, ikuti saya. Bakso ini merupakan langganan mahasiswa Stain Majene yang berada di gerbang Stain Majene. Nah, Swisdi 5 macam. Jam 11 sampai jam 5. Nah, mahasiswa ada juga yang makan di gerbang Stain Majene dan ada pun mahasiswa minta dibungkus.
untuk dimakan di rumah ataupun di kos. Selain mahasiswa, ada juga masyarakat sekitar yang menikmati bakso ini. Hajara Kak, menurut saya ini sangat cocok buat kita, apalagi bagi anak kos ya seperti saya. Harganya sangat terjangkau, jadi ya. Nah, untuk harga bakso satu porsi ini sekitar Rp5.000, kalian bisa menikmati bakso yang sangat lezat ini. Bagi kalian yang ingin menikmati bakso ini, kalian bisa langsung datang ke lokasi Gerbang Stain Majene. Dari Majene, Sulawesi Barat, Nur Jamiah Nelly, D6 TV melaporkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melepas KKN Angkatan ketiga dengan jumlah kurang lebih 600 peserta. Dengan mengusung tema mengarusutamakan moderasi beragama melalui pelaksanaan KKN pada 16 Januari 2023. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melepas mahasiswa KKN Angkatan ketiga untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau yang dikenal dengan KKN dengan mengusung tema mengurastamakan moderasi beragama melalui pelaksanaan KKN dengan jumlah peserta sebanyak 603 peserta KKN. Proses pemberangkatan peserta KKN dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi di Masjid Raya Ilaikal Masir dengan alat transportasi yang digunakan. Angkutan umum sebanyak 80, bus Damri dan 1 mobil operasional Stain Majene. Kepala P3M mengatakan tema ini diangkat sebagai Satkeri yang berada di bawah Kementerian Agama yang memang seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi mengacu pada tema besar tersebut. Ya, ini memang sudah menjadi isu sentral Kementerian Agama sebagai Satker yang berada di bawah Kementerian Agama. Memang seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi harus mengacu kepada tema besar tersebut. Ya. Saya berharap tahun ini pelaksanaan KKN itu benar-benar melaksanakan visi KKN yang sudah disusun beberapa tahun itu. Ada 2 nilai di dalam visi tersebut, yaitu religius dan kreatif. Kita berharap mahasiswa dapat menyelesaikan masalah atau menemukan ide-ide baru terkait dengan masalah yang ada di lokasi dan dijadikan peluang. Kemudian yang kedua, kami berharap mahasiswa juga mengusung nilai atau menerapkan nilai religiusitas di tengah masyarakat sehingga nanti seluruh program desa ini mengacu kepada 2 nilai tersebut, yaitu mengembangkan desa yang religius dan kreatif. Afredi Krismahudin, salah satu peserta KKN, berharap KKN tahun ini bisa berjalan dengan baik dan sebagai mahasiswa moderasi beragama dapat memberikan kontribusi yang baik kepada warga desa yang akan ditempati nantinya. Nah, kalau untuk saya pribadi, harapan saya untuk KKN tahun ini itu semoga KKN tahun ini itu bisa berlangsung dengan baik dan juga bisa sukses, karena kurang lebih tahun ini ada sekitar 600 mahasiswa yang diutus. Jadi semoga kita semua 600 mahasiswa sebagai agen moderasi beragama bisa menyukseskan KKN ini, bisa memberikan kontribusi baik di desa kita masing-masing. Dan untuk persiapannya sendiri, saya sudah mempersiapkan fisik tentunya dan juga barang-barang saya dan tentunya ilmu yang kita timbah selama kita kuliah 6 semester sebelumnya. Terima kasih. Mahasiswa Stain Majene akan memulai KKN-nya pada tanggal 16 Januari sampai tanggal 2 Maret 2023 yang tersebar di 83 titik desa, terdiri dari 2 kabupaten dari Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Majene sebanyak 3 kecamatan, Kabupaten Polewali sebanyak 7 kecamatan, dan 1 kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Pindrang sebanyak 1 kecamatan, dan setiap posko KKN terdiri dari 7 sampai 8 orang. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rindiani, Nini Mutmainah, DNN TV melaporkan. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene berdiri sejak tahun 2019. Perpustakaan ini sangat membantu mahasiswa dalam mencari referensi ataupun sekedar membaca buku untuk mengisi waktu luangnya. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene berdiri pada tahun 2019. Berada di Jalan Balai Latihan Kerja, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Nah,
Bisa kita lihat pemirsa, di sini ada ruang membaca untuk mahasiswa atau mahasiswi Stein Majene. Koleksi buku yang ada di Stein Majene ini terdapat 2.100 buah koleksi yang meliputi geografi dan sejarah, teknologi, bahasa, pendidikan, hukum, ekonomi, agama, filsafat, dan karya umum. Sesuai dengan buku induk yang kita susun adek, buku di sini berkisar 2.100 eksemplar. Itu ada 2.100 eksemplar bukunya di sini. Nah, yang ingin berkunjung langsung saja datang ke perpustakaan Stein Majene yang unggul dan malakbi. Dari Majene, Sulawesi Barat, Nelly Nurjamiah, DNN TV melaporkan. Perguruan tinggi yang baru merayakan Dies Natalis yang ke-6 tahun ini merupakan perguruan tinggi negeri yang terbilang baru yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun terbilang baru, kampus Stein Majene memiliki progres pembangunan yang cukup baik. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan kampus yang berada pada naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 12 November 2016 dan diresmikan langsung oleh Bapak Mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Stein Majene berada pada tempat yang sangat strategis, dikarenakan letaknya yang tidak terlalu jauh dari kota Majene, serta di kampus Stein Majene kita juga dapat melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Apa saja sih bangunan yang ada di Stein Majene? Nah, yang ini merupakan gedung rektorat kampus Stein Majene. Terdapat pula gedung dosen dan gedung perkuliahan yang terdiri dari gedung alif, lam, dan juga mim. Bagi mahasiswa yang ingin membaca buku dan mencari data terkait tugas perkuliahan, kampus Stein Majene juga memiliki gedung perpustakaan loh. Reza Haryanto, mahasiswa Stein Majene Prodi PAI semester 3 mengatakan bahwa bangunan-bangunan atau gedung pembelajaran yang ada di Stein Majene sudah memadai, artinya sudah dapat menunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ketika melihat dari segi bangunan, itu bangunannya sudah memadai, artinya dapat menunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mahasiswa juga berharap semoga kampus Stein Majene segera meresmikan gedung yang sementara dibangun, agar kedepannya mahasiswa bisa menggunakan gedung tersebut, dan menambah lagi fasilitas-fasilitas kampus yang ada di Stein Majene. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rahmiani Basri, Abdul Rahmat Fauzi, DNN TV melaporkan. Gedung Rektorat Stein Majene merupakan gedung yang berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan semua kegiatan kampus, serta memanajemen kampus dalam sebuah akademik agar mencapai visi tertentu. Rektorat adalah fasilitas kantor rektor yang menjadi pusat pengelolaan dari perguruan tinggi. Gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, mengerahkan, dan mengendalikan semua kegiatan kampus yang dikerjakan oleh manajemen kampus dalam sebuah akademik untuk mencapai visi tertentu. Gedung Rektorat Kampus Stein Majene mempunyai 3 lantai. Lantai pertama cukup luas. Fungsi lantai pertama ini digunakan untuk berbagai pertemuan dan kegiatan lainnya. Terdapat 4 ruangan. Ruangan akademik, ruang pelayanan, ruang keuangan, dan ruang rektor. Di lantai 2 terdapat beberapa ruangan. Ruang SPI, ruang TIPD, ruang P2M, ruang P3M, ruang rapat, dan ruang unit pengembangan bahasa. Di lantai 3 pun terdapat ruang khusus wakil ketua yang dilengkapi dengan fasilitas toilet. Dari Majene, Sulawesi Barat, Indah Yunitasari Yusran, DNN TV melaporkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk melihat bangunan apa saja yang ada di kampus ini, berikut liputannya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene berdiri pada 12 November 2016. Berada di Jalan Balai Latihan Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Perkuliahan Stein Majene dilakukan hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tergantung dari jadwal masing-masing kelas.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, STAIN Majene memiliki 3 gedung perkuliahan yang masing-masing dinamai Alif, Lam, dan Mim. Demi mewujudkan visi untuk menjadi pusat kajian ilmu pendidikan agama Islam yang unggul dan malakbi di kawasan timur Indonesia 2040 mendatang. STAIN Majene juga membangun fasilitas perkuliahan dengan ruangan luas yang memiliki AC, agar para mahasiswa dan mahasiswi maupun dosen merasa nyaman selama proses pembelajaran. Ya, saya sebagai angkatan tahun 2022 merasa sangat puas dengan fasilitas yang disediakan oleh kampus STAIN Majene, mulai dari AC yang disediakan di tiap-tiap kelas, ruangan yang begitu sangat luas, dan pokoknya sangat puas dengan kehadiran saya di STAIN Majene. Suasana belajar yang nyaman juga dapat dirasakan berkat lokasinya yang berada di pegunungan. Dari Majene, Sulawesi Barat, Nurholis Muhammad Sudais, DNM TV melaporkan. Salah satu kampus di Kabupaten Majene memiliki panorama alam indah yang sayang untuk dilewatkan. Kampus ini merupakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Hamparan laut dan pemandangan alam yang indah menambah eksotis kampus STAIN Majene. Menikmati keindahan alam ini sangat cocok di sore hari. Nah, apalagi ditambahnya lokasinya yang cukup bagus, sehingga dapat memanjakan mata kita untuk menikmati keindahan alam. Di sini, kita dapat menikmati senja dan menunggu hingga terbenamnya matahari. Nah, pemirsa, selain memiliki panorama alam yang indah, di sini kita juga bisa menikmati pemandangan kota Majene. Selain itu, di sini juga bisa mendapatkan spot foto yang bagus loh. Memang ya, keindahan alam memang tidak akan pernah ada habisnya, pemirsa. Tempat yang strategis dan pemandangan alam yang indah menjadi salah satu keunggulan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siaran DNM TV kali ini. Saya Rindiani dan saya Faidak Dasyam mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam DNM TV. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan instansi pendidikan perguruan tinggi negeri atau PTN yang terletak di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Lokasi kampus STAIN Majene ini cukup strategis dan memiliki pemandangan alam yang indah. Salah satu mahasiswa STAIN Majene, Hajra, mengatakan bahwa pemandangan ini sangat menarik, apalagi berseberangan dengan laut, sehingga tak jarang mahasiswa menghabiskan jam kosongnya menikmati pemandangan alam yang sejuk. Yang bisa kita lihat bahwa lokasi STAIN Majene ini sangat strategis. Dia kebetulan bersebelahan dengan laut, sehingga apabila kita memiliki jam kosong, biasanya kita menikmati pemandangan laut yang sangat indah seperti itu, dan juga di sini udaranya sangat sejuk. Iya. Dengan keindahan kampus STAIN Majene ini, kalian tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati pemandangan alam, karena di kampus kita sendiri yang unggul dan malakbi memiliki pemandangan yang tak kalah indah. Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Said Nur Wahida, DNM TV melaporkan.